hal yang perlu kuasa hukum Anies Mohaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan. Di kesempatan terakhir dari persidangan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Mohaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlightnya. Pertama, ketika keterangan menteri itu tadi, dari sepanjang lebarnya keterangan menteri ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi, bahwa Menteri Sosial menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura, tidak ada yang dalam bentuk barang beras, itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick off-nya bisa mulai awal bulan Januari, di bulan Januari, karena pertimbangan dari Mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Mohaimin ini adalah adanya ketimpangan ketika pencairan selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer pencairan dalam bentuk natura. Itu ada data yang kami peroleh, sudah kami ajukan di persidangan, di bulan Januari 2024 jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023 di bulan yang sama hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022 3,5 T. Ada kepentingan apa yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra, tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis? Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari terjunnya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga negara miskin, warga masyarakat yang miskin. Terakhir, yang highlight yang terakhir berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabowo Gibran dan penetapannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang kami dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2.